Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia. Saya dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. Sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai mengelola sumber daya data. Dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi materi yang belum saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari data. Apa itu data? Data adalah segala macam bahan mentah atau sumber daya yang belum diolah di perusahaan. Dan ketika data itu diolah, maka akan berubah menjadi sebuah informasi. Pengolahan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara tradisional dan yang kedua secara digital. Pengolahan data tradisional disebut juga sebagai pengarsipan. Namun, banyak sekali kelemahan yang ada jika penyimpanan dilakukan secara tradisional. Kelemahannya diantaranya seperti duplikasi data, data yang tidak konsisten, keamanannya yang kurang, dan lain sebagainya. Karena kelemahan tersebut, maka mulailah beralih dari pengolahan data secara tradisional menuju pengolahan data secara digital. Dan memulai pengarsipan modern, di mana penyimpanan dan pengolahan data dibantu oleh suatu perangkat lunak atau software, contohnya seperti Microsoft Office. Era pengarsipan modern ini disebut sebagai era database. Teknologi basis data ini mengatasi banyak masalah yang terjadi di dalam organisasi file tradisional. Database itu sendiri yaitu sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu perusahaan memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses bagi data yang disimpan oleh program aplikasi. DBMS ini bertindak sebagai interface antara program aplikasi dengan file data fisik. Merancang database. Untuk merancang database, kita harus memahami hubungan antar data, jenis data yang dikelola, bagaimana data tersebut digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap seluruh perusahaan. Berikut beberapa kemampuan dan alat khusus yang dibutuhkan untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. Yang pertama adalah data warehouse dan data mart. Data warehouse adalah data yang menyimpan historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambil keputusan di seluruh perusahaan. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang telah ditentukan. 2. Komputasi dalam memori dengan mengandalkan pada memori utama dari komputer untuk data penyimpanan. 3. Platform analisis, seperti misalnya IBM Netezza dan Oracle Exadata. 4. Pemrosesan analisis online atau OLAP. OLAP mendukung analisis data multidimensi dan memudahkan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda dari berbagai dimensi. OLAP ini memudahkan manajer mendapatkan jawaban secara online dan dengan waktu yang tepat. 5. Data mining. Data mining memberikan wawasan pada data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola yang tersembunyi. Tipe informasi yang diperoleh dari data mining meliputi asosiasi, urutan, klasifikasi, kluster, dan peramalan. Dan yang terakhir, database dan web. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan web untuk membuat beberapa informasi dalam database internal mereka yang disediakan bagi pelanggan dan rekan bisnisnya. Dari beberapa penjelasan mengenai database, maka perusahaan membutuhkan database untuk menyediakan informasi bagi perusahaannya dalam menjalankan bisnis secara efisien, serta membantu manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan menjadi lebih baik. Jika perusahaan ingin mengetahui produk mana yang paling disukai, pelanggan mana yang potensial, maka jawabannya ada pada data tersebut. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.